Enaknya solo riding itu adalah kita nggak perlu harus mempertimbangkan selera orang lain, kebutuhan orang lain ketika menikmati bentangan alam ratusan kilometer per hari. Setelah lewat Figura Kota Nopan itu aja, nanti ada rumah makan Pondok Duta. Nah itu recommended banget deh. Ya, gulai tongkolnya, Masya Allah. Kita berbagi duka bersama, kita berbagi suka bersama, kita menikmati bentangan alam yang luar biasa indah. Dan tetapi perjalanannya lebih panjang karena kenapa? Saya lihat di Google Map jalurnya lebih berliku-liku dan memakan waktu lebih banyak ketimbang kita ke Aceh melalui Padang Sedempuan dari Bukit Tinggi. Jam 5.02 kita sampai di Kota Padang Sedempuan. Jadi jangan tanya apa enaknya solo riding di lintas barat Sumatera bareng anak laki. Just do it, lakukan jika kalian mampu. Assalamualaikum. Sekarang kita udah sampai di perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, kita akan memasuki Sumatera Utara. Sedetik kemudian kita udah sampai di setengah 12 tadi ya, 15 menit yang lalu. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Dan mudah-mudahan sampai ke tujuan tetap sehat-sehat ya. Di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini kita makan roti O dulu. Darvis, co-pilot yang belum pernah jadi pilot. Jadi makan roti O dulu dia supaya nggak mabok. Katanya mabok dia. Aduh, coba lihat muka mabok dulu sebentar. Oke, dia nggak mau lihat guys. Oke, kita melanjutkan journey kita di Sumatera Utara. Diawali dengan Kabupaten Mandailing Natal. Ini adalah perjalanan hari ke-8 kita solo touring dari BSD Tangsel menuju Aceh. Dan tadi pagi kita sudah berangkat dari Bukit Tinggi. Dan siang ini kita akan menuju Padang Sedempuan yang menurut Google Map kita akan sampai jam 5 sore nanti. Longsor. Tantangan yang paling besar pada saat solo touring bagi yang berbonceng adalah menahan rasa kantuk. Ya, jam-jam segini adalah jam-jam dimana tubuh itu sudah mulai kekurangan cairan, sudah mulai butuh istirahat. Jadi kalau sudah diatasi dengan minum air banyak-banyak tetap ngantuk, itu artinya kita butuh istirahat. Itu artinya kita butuh tidur walaupun cuma 3-5 menit saja. Bentar ya, please. Kita menemukan tempat yang asik
untuk kita jadikan tempat istirahat di mana Darvis bisa tidur sebentar 5 atau 15 menit. Udah azan belum nih? Belum. Situ aja. Aduh. Ya udah sini aja lah. Setelah istirahat sebentar, kita akan memasuki kota Nopan. Vibes di jalur lintas barat Sumatera ini sangat berbeda dengan jalur-jalur yang kita temui di Pulau Jawa sana ya. Biasanya kan ketika kita menghadapi pasar-pasar tradisional di jalan nasional, itu padatnya minta ampun kalau di Pulau Jawa. Tapi di lintas barat Sumatera ini, walaupun pasar, walaupun perkotaan, ramai tapi tidak membuat perjalanan kita tersendat sebagaimana yang sering kita alami di Jawa. Oh, enak bis itu bis. Makan situ aja kita ya. Tuh rame orang bis. Ya, yuk. Yuk, papannya dulu nak. Nggak sampai kaki. Karena di bawah aja. Kalau kalian dari Bukit Tinggi mau ke arah Padang Sidempuan, pagi-pagi dari Bukit Tinggi setelah sarapan ya, nanti makan siangnya di setelah lewat Figura Kota Nopan itu aja, nanti ada rumah makan Pondok Duta. Nah itu recommended banget deh. Ya, gulai tongkolnya Masya Allah. Terus kita dikasih apa namanya, daun ubi tumbuk, enak banget. Sambut ayam. Habis. Iya. Kita nih lagi turun tangga nih, aduh. Aduh kita enggak. Coba. Ya banyak kan. Iya. Ya, sepertinya kena basah deh. Nah ya. Masa tadi mau kasih daun gitu cuma gratis sebenarnya. Masa mau dimakan sih? Emang gitu. Jadi aku ditarik. Nanti manual. Ya. Jangan main-mainin, yuk. Enggak. Ayo. Ayo. Laptop sudah? Hah? Handphone.
Deker udah semuanya 44. Bismillah. Bismillah. Sebenarnya jalur lintas barat ini menuju Aceh masih bisa ditempuh dengan menggunakan jalur lain yang ada di bawah ya. Bukan dari Bukit Tinggi ke Padang Sidempuan, tetapi dari Bukit Tinggi kita akan turun lagi ke bawah, melintasi pesisir hingga nanti menuju Sibolga. Langsung kita shortcut ke Sibolga. Dan tetapi perjalanannya lebih panjang karena kenapa? Saya lihat di Google Map jalurnya lebih berliku-liku dan memakan waktu lebih banyak ketimbang kita ke Aceh melalui Padang Sidempuan dari Bukit Tinggi. Kita keluar dari Mandailing Natal. Hah? Pusat kota Padang Sidempuan, kita belok kanan. Jam 5 kita nyampe Padang Sidempuan ya. Insyaallah. Masya Allah, ini masjidnya masjid apa ini, Pis? What the mosque? Nur ala Nur, Kabupaten Mandailing Natal. Masya Allah. Semoga di Pertamina ini ada nitrogen. Kita mau cek nitrogen dulu ya. Lagi-lagi nggak ada. Nggak ada ya, Pis? Bukan. Penyambungan. Kota penyambungan. Sini ada nggak, Bis? Lihat, Bis. Nggak ada juga, Bis. Nggak ada, Bis. Susah dari nitrogen di sini. Enaknya slow riding itu adalah kita nggak perlu harus mempertimbangkan selera orang lain, kebutuhan orang lain ketika menikmati bentangan alam ratusan kilometer per hari. Kita tidak perlu harus segan-segan berhenti ketika ada sesuatu yang membuat kita takjub. Kita tak perlu harus malu untuk terus jalan ketika kita tidak ingin berhenti. Dan angin sepoi-sepoi, angin yang menghunjam badan kita di balik lapisan jaket dan juga helm, itu adalah sesuatu yang membuat kita, Masya Allah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapanuli Selatan. Dan bayangkan hal yang seperti ini kita lakukan bersama anak kita. Dan kita merasa melindungi dia, kita merasa mendidik dia, dan saling menjaga. Dan ini kita lakukan hari demi hari dari BSD hingga ke Aceh. Kita berbagi duka bersama, kita berbagi suka bersama, kita menikmati bentangan alam yang luar biasa indah.
Kita menikmati jalan yang jauh lebih sepi ketimbang di Pulau Jawa. Kita menikmati setiap likukan jalan dengan berbagai cerita, dengan berbagai suka. Kita menikmati berbagai kuliner yang tersedia sepanjang lintas barat Sumatera. Kita menikmati berbagai perubahan vibes yang kita lihat setiap kita melintasi provinsi demi provinsi hingga kita sampai ke Aceh. Jadi jangan tanya apa enaknya solo riding di lintas barat Sumatera bareng anak lagi. Just do it, lakukan jika kalian mampu. Oke, jam 5.02 kita sampai di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tapi menuju wisma penginapan kita masih sekitar 26 menit lagi ya. Semoga di Kota Padang Sidempuan ada ATM, BCA, Mandiri, macam-macam lah, biar bisa kita refill dompet kita nih, karena di sini pom bensinnya itu susah menerima cashless. Dari tadi kita sepanjang jalan menemukan orang pesta nih, ngambil sepertiga jalan. Apalagi musim kawin apa? Menampakkan wajah Kota Padang Sidempuan. Kita masih kesulitan juga untuk mencari pompa nitrogen ya. Mau cek tekanan ban sih sebenarnya. Penginapan serba 120.000. Sampai ke Padang Sidempuan ini dari Bengkulu kemarin, dulu ya, berapa hari yang lalu, kita belum menemukan Indomaret dan Alfamart. Nah, apa midi baru kelihatan bis? Iya. Ini ada di Padang. Padang. Masak. Mau pulang lanjut lagi. Mau makan nenek. Nenek siapa ya? Nenek Aska kali nggak? Ya. Bis. Hah? Mau beli? Indomaret apa? Udah mulai ada. Iya kan ada apa? Kan Alfa Midi bis. Kan kalau ada apa itu ada di Indomaret. Belum tentu. Bis. Kita udah ada hotel bis, tapi coba lihat-lihat hotel lain bis. Bis. Hah? Coba lihat hotel lain. Ayah penasaran aja, apa ada hotel yang nggak ada di Google? Ayah belum lihat hotel. Wah, ibarat. Ayah belum lihat hotel dari tadi. Ibarat. Tadi jumlah liternya berapa? Hah? 4. 7,4. Oh, 4. Apa? Oh, 4. Oh, oke. Oh ya. Mic-nya dekat lagi. Hah? Mic kamu dekat lagi, terus ngomong nggak boleh kenceng-kencang. Bis.
Nggak ada yang pakai helm orang sini ya. Baru hanya beberapa yang pakai helm, yang lainnya semuanya nggak pakai helm. Coba aja lihat. Nah, ini baru ada nih homestay. Tapi mengerikan. Sibual-buali, PT Busa Base, Pokat Kocok, Al Irwan. Ini Ria Hotel. Ke hotel yang akan kita mau nginap, yang udah ayo booking. Oke guys, kita sudah sampai Padang Sidempuan dari tadi. Sekarang kita menuju hotelnya dan kita akan masuk menuju jalan hotelnya ya. Entah apa ya omongin. Sudah sore nih, perlu kopi, perlu oleh-oleh. Oh, kita ambil kiri aja ya, biar cepat. Kita ambil kiri. Oke. Dan kita udah sampai. Ini. Turun bis. Cepat. Kita mampirnya baru istirahat nih. Ini ketika ada spot bagus, nah kita mampir dulu di sini. Masya Allah. Best. Nanti bagi-bagi ya kita ya.